Mungkin ini akan jadi salah satu video yang cukup menarik bagi teman-teman yang memanfaatkan news untuk bisa menghasilkan profit yang besar. Ini adalah cara mudah bagi kalian trading saat berita forex dirilis tanpa harus kena stop out. Ya, ini saya publish di website saya mulai trading.id. Jadi forex itu bisa menjadi peluang besar ketika kalian tradingnya itu pada momen-momen pemberitaan atau newsnya dia, atau menjadi jebakan besar. Jadi ini penjelasannya dua arah teman-teman. Entah dia akan menjadi sesuatu hal yang memberikan dampak positif, which is kalian bisa profit, atau ya malah jadi boncos karena kalian akan kena stop out. Banyak banget trader yang kehilangan modal saat rilis-rilis berita penting. Nah, di sini saya pakai 3 berita penting aja, yaitu NFP, CPI, dan juga FOMC. Nah, kenapa berita itu bisa menggerakkan pasar forex? Nah, setiap bulan itu kan ada data ekonomi yang rilis. Yang di sini saya tulisnya menguncang pasar ya. Kenapa? Karena contoh NFP itu menghitung mengenai jumlah pekerjaan baru di Amerika Serikat di luar dari yang pekerjaannya urusan terhadap pertanian. Lalu CPI, ini indikator inflasi, sama kayak PCE Price Index. Lalu FOMC Rate Decision, ini keputusan suku bunga oleh Federal Reserve. Ya, ketika data ini keluar, mau itu dia lebih baik atau mungkin lebih buruk dari ekspektasi, maka pasar itu bisa bergerak ratusan pips dalam hitungan detik, menciptakan volatilitas yang tinggi dan juga risiko stop out bagi trader yang tidak siap. Nah, kesalahan umum orang-orang pada saat trading news yaitu pertama, masuk posisi tepat sebelum berita. Kenapa? Karena satu, spread akan melebar, akan terjadi slip edge, dan otomatis potensial bisa terkena stop loss. Sebenarnya ketika kalian masuk sebelum waktunya, contoh kalian masuk sebelum rilis beritanya, itu kalian akan ada dalam kondisi 50-50. Entah kalian akan profit semisal kalian pencet buy dan dia memang terus naik, atau kalian akan loss ketika kalian pencet buy dia malah turun. Masalahnya adalah memang secara probabilitas 50-50, tapi secara hitungan profit dan lossnya akan tidak cengli teman-teman. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman profit, ya dia bergeraknya signifikan. Belum tentu kalian bisa langsung closingan dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika dia dropping, belum tentu juga dia langsung kena stop loss kalian. Bisa jadi stop loss kalian akan ter-rewrite, jadi akan mengalami penurunan lagi. Ya. Jadi misalnya kalian pasang stop loss di angka di 30 atau 40 pips, karena dia langsung turun signifikan dan tidak bisa diproses secara langsung oleh brokernya pada stop loss yang kamu tetapkan, maka stop lossmu akan lebih lebar lagi. Mungkin baru akan kena stop di 60 pips atau bahkan di 80 pips. Yang kedua adalah menggunakan stop loss yang terlalu ketat. Kenapa ya? Karena mudah banget terkena lonjakan harga sesaat atau spiking. Biasanya kayak NFP itu spikingnya keras, CPI juga sama, spikingnya juga keras. Lalu kalian tidak mengecek kalender ekonomi. Kenapa ya? Karena ya kalian entry aja, buy sell. Kalian nggak lihat ya kalau misalnya ternyata akan ada rilis berita besar nih nanti malam. Nah, ini tipsnya ya teman-teman. Pertama adalah cek kalender ekonomi. Sebenarnya di mulai trading.id ini juga sudah ada. Kalian tinggal buka di bagian beranda, nanti kalian bisa ketemu kalender ekonomi di sana. Nah, kalian bisa pakai Forex Factory juga atau mungkin investing.com. Untuk apa ya? Mungkin melihat waktu rilisnya berita, data sebelumnya bagaimana, dan perkiraan dari para analis. Lalu pahami bias pasar. Sejauh ini teman-teman sekalian, bias pasar ini adalah salah satu hal yang paling menarik karena kalian bisa ngelihat dia sebelum terjadi atau sebelum rilis beritanya. Contoh, jika CPI itu diprediksi akan lebih tinggi, maka pasar mungkin sudah berspekulasi kenaikan suku bunga sehingga USD cenderung menguat. Jadi sebelum rilis beritanya nanti malam, pergerakan di pasar tuh sudah condong pada pergerakan yang lebih memperkuat di US dollarnya. Nah, tentukanlah strategi kalian. Entry sebelumkah, entry sesudahkah, atau tidak sama sekali. Entry sebelum berita tentu risikonya lebih tinggi dan kalian perlu punya pengalaman. Entry setelah berita, di sini sudah saya sampaikan ya, bahwa kalian perlu menunggu kayak 5 atau 15 menit untuk melihat arah yang jelas. Kalau kalian mau entry langsung pun sebenarnya tidak masalah. Tapi memang kan ingin mengurangi yang namanya resiko volatility. Dan yang terakhir adalah tidak entry. Kenapa? Karena kadang yang paling bijak adalah tidak trading saat rilis berita besar. Lebih baik menunggu, lalu kita mencoba untuk memperhatikan bagaimana fundamental dari negara tersebut, atau misalnya bagaimana data tersebut bisa mempengaruhi makroekonomi negara tersebut. Untuk apa ya? Untuk kepentingan kita trading keesokan harinya. Yang keempat adalah gunakan lot lebih kecil dan stop lossnya lebih fleksibel. Jadi mungkin kamu kemarin pakainya 0,05 dalam setiap satu entryan, ya kamu turuninlah ke 0,01 atau 0,02 dan masanglah stop loss yang lebih fleksibel.
Maksudnya di sini ya lebih ke arah stop loss yang manual. Kalau menurutmu sudah cukup dalam besaran lossnya, maka kamu bisa cut loss terlebih dahulu. Nah, strategi aman pada saat news itu adalah tunggu volatilitas mereda, fade the spike. Jadi kalau misalnya dia melonjak tajam, contoh dia loncat tinggi banget atau drop dalam banget, kita entry lah berlawanan arah. Siapa tahu dia ini hanya bergerak sebagai spiking aja atau sebatas fake out. Dimana ini bisa menjadi salah satu cara untuk bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan. Lalu juga menggunakan konfirmasi data. Contohnya, jika CPI naik lebih dari perkiraan dan USD mulai menguat, maka kita bisa entry buy di USD pairs yang lebih meyakinkan ke depannya. Nah, ini toolsnya sudah ada, kalender ekonomi, volatility indicator, broker dengan eksekusi cepat dan slippage rendah, lalu pending order bisa, tapi menurut saya pending order itu nggak perlu lah, karena dia lonjakannya ekstrim, terkadang tidak bisa dieksekusi secara langsung. Nah, kesimpulannya adalah trading saat berita besar itu bisa sangat menguntungkan jika kalian lakukan dengan strategi dan manajemen risiko yang baik. Hindari masuk sembarangan, pahami arah pasar, dan jangan takut untuk tidak trading jika situasinya tidak jelas.